Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man saru ala nahjihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh wali santri Ma'had Al-Imam Al-Zahabi, ya ahlan wa sahlan bihudurikum. Ya, selamat datang untuk antum semuanya di ma'had yang kita cintai ini, yang mana di dalamnya Bapak Ibu sekalian menitipkan ya putra-putranya untuk belajar di ma'had yang kita cintai ini. Dan mohon maaf apabila di dalam penyambutan, dalam penyediaan tempat dan lain sebagainya mungkin masih banyak kekurangan. Ya, mohon untuk dimaklumi. Yang mana semoga kedepannya insya Allah kita akan bisa lebih baik lagi. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ya nasihat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mana hari ini insya Allah hari kepulangan para santri. Ya, hari kepulangan para santri setelah mereka belajar dan menyelesaikan ya belajar mereka di tahun pelajaran 2021-2022. Ya, yang mana nanti insya Allah akan kita sampaikan beberapa pesan untuk para wali santri ini untuk kebaikan ya bapak-bapak ibu sekalian dan juga untuk putra-putranya. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berusaha mensyukuri nikmat Allah. Dan nikmat yang agung, ya di antara nikmat yang agung ya Allah berikan kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang insya Allah salih. Ya, anak-anak yang insya Allah salih, yang mau belajar di pondok pesantren. Ya, yang mau belajar di pondok pesantren. Yang mana pondok pesantren ini adalah tempat yang sangat baik untuk belajar ilmu agama. Tempat yang insya Allah terjaga dari perkara-perkara yang menyimpang, dari hal-hal yang berbau maksiat. Ini tempat yang sangat terjaga dari hal-hal seperti itu. Ya, tempat yang sangat baik, tempat halaqah ilmu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Raudhatun min riyadil jannah, yaitu salah satu taman dari taman-taman surga. Masya Allah ya, tempat yang sangat baik. Ya, maka di sini sekali lagi saya ingatkan kepada para wali santri ya agar jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang dilakukan oleh putra-putra Bapak Ibu sekalian di ma'had ini, mulai dari tilawah Al-Qur'annya, ya, membaca Al-Qur'annya dari huruf ke huruf, ya, kata per kata, kalimat per kalimat,
itu insya Allah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang sama. Dan pahala membaca Al-Quran sudah kita ketahui bersama. Ya, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, itu semuanya akan sampai atau didapat juga oleh orang tuanya. Kemudian belum lagi sholat 5 waktunya yang terjaga, ya dilaksanakan dengan berjamaah terus menerus. Belum lagi sholat sunnahnya, belum lagi zikirnya, ya, dan semuanya. Insya Allah orang tua mendapatkan pahala yang sama, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti yang melakukannya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menyekolahkan ya putranya di pondok pesantren, ini berarti orang tua menunjukkan kepada jalan kebaikan. Kemudian ketika anak itu di pondok dia melakukan berbagai macam amal soleh, orang tua mendapatkan pahalanya. Dan juga berdasarkan apa yang Allah firmankan di dalam surat An-Najm ayat 39, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi manusia itu tidak mendapatkan ganjaran kecuali apa yang dia usahakan saja. Para ulama ketika menafsiri ayat ini, ya, mereka mengatakan bahwasanya anak itu termasuk dari apa yang diusahakan oleh orang tuanya. Kan seperti itu. Ketika orang tua ya berusaha untuk menunjukkan anak ke tempat pendidikan yang baik misalnya, ya tempat belajar yang mana di situ diajarkan tentang agamanya. Ini kan orang tua berusaha, ya berusaha agar anak ini menjadi baik. Ketika anak ini kemudian menjadi baik, ya kemudian dia beramal soleh dan seterusnya, maka orang tua mendapatkan ganjarannya sesuai dengan firman Allah tadi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Anak termasuk apa yang diusahakan oleh orang tuanya. Nah itu. Dan juga datangnya anak-anak di pondok pesantren ini tidak lain tujuannya adalah untuk thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, kan begitu. Dan orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, maka dia terhitung fi sabilillah. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya disebutkan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Nah, jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekolahnya anak di pondok pesantren itu, ya sampai anak itu mau kemudian betah, ini adalah nikmat yang besar. Ya jangan sampai diremehkan, kemudian jangan lupa untuk selalu disyukuri. Kemudian untuk menunjukkan atau agar kita mengetahui betapa ini adalah nikmat yang sangat besar ya untuk kita, untuk orang tua. Kita lihat orang-orang tua di luar sana itu banyak yang kesusahan, banyak yang kesulitan menyuruh anaknya untuk sholat 5 waktu. Itu susahnya luar biasa. Ya, membangunkan untuk sholat subuh susah. Ya, orang tuanya pengen anaknya mondok tapi nggak mau. Kan begitu kan? Untuk sholat 5 waktu susah. Kemudian untuk membaca Al-Quran juga apalagi susah. Belajar agama juga susah. Nah makanya ketika antum, ya Bapak Ibu sekalian, anaknya kok mau di pondok pesantren kemudian betah, wah ini luar biasa nikmatnya. Ya, kita akan banyak apa? Pahala dari situ. Nah itu. Kemudian itu yang pertama. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan untuk para wali santri, ya rahimakumullah,
ketika liburan nanti, ya tolong anak-anak itu dijaga dengan baik. Ya, mereka di sini selama belajar itu masya Allah, mereka di sini mempelajari ilmu agama. Mereka di sini menghafalkan Al-Quran. Ya, dan juga mereka di sini memiliki kebiasaan yang baik, sholat berjamaah tepat waktu, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya, kemudian zikirnya terjaga dan lain sebagainya. Maka nanti ketika sudah sampai di rumah, jangan sampai orang tua membiarkan putra-putranya melakukan sesuatu yang bisa melemahkan ilmu mereka dan juga bisa melemahkan semangat mereka di dalam belajar. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali. Ya, jangan sampai nanti di rumah orang tua memberikan kebebasan atau membiarkan anak itu melakukan hal-hal yang bisa melemahkan ilmu mereka yang sudah selama ini dipelajari dan juga bisa melemahkan semangat mereka di dalam belajar. Nah, kira-kira apa saja itu? Ya, apa saja? Di antaranya yang sering atau sekarang ini banyak orang tua mungkin membiarkan atau menganggap remeh, yaitu memberikan kebebasan bermain handphone. Nah, ini selalu ya harus kita sampaikan, harus kita tekankan. Jangan sampai orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain handphone. Handphone ini fitnahnya luar biasa. Ya, apalagi untuk anak-anak remaja. Dengan handphone itu bisa kemana-mana, kan begitu kan? Dia bisa melihat ini perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini melihat gambar-gambar wanita misalnya, yang memang di usia seperti itu, ini sudah mulai fitnah syahwat bagi mereka itu sudah mulai muncul. Ini harus diawasi benar-benar. Ketika seorang itu terbiasa melihat perkara yang haram, maka keilmuannya akan lemah. Hafalan Al-Qur'annya juga akan lemah. Kemudian semangatnya untuk belajar juga akan lemah. Ini harus diawasi benar-benar. Ya. Kemudian jangan dikira kan sudah di pondok, insya Allah aman. Nah, itu tidak menjamin. Yang namanya fitnah wanita ya bagi kaum laki-laki ini nggak main-main. Jadi nggak pilih kasih gitu. Jadi baik itu santri atau bukan santri, baik itu orang awam atau ustadznya misalnya, bisa terkena fitnah ini. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Bukhari, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan jadi sepeninggalku nanti tidak ada fitnah yang paling berbahaya untuk kaum laki-laki melainkan daripada fitnah wanita. Ini untuk semuanya. Ya. Nah, ini mohon nanti benar-benar diperhatikan. Ya. Kalau misalnya anak itu pengen bermain handphone, bermain internet, maka silahkan. Namun orang tua harus melihatnya. Ya, harus ikut bersamanya. Ya, jangan dibiarkan bermain internet sendirian, apalagi di dalam kamar kemudian ditutup pintunya. Nah, ini berbahaya. Nah, ini ya. Kemudian juga yang bisa melemahkan ilmu dan juga melemahkan semangat di dalam belajar yang harus dijauhi dan diperhatikan ya oleh para orang tua, yaitu bermain game. Ya, bermain game. Bermain game ini bisa menghilangkan waktu atau menyia-nyiakan waktu yang cukup banyak. Gara-gara game, hafalan atau jadwal murojaah menjadi kacau. Dan bahkan bukan cuma itu, mungkin jadwal sholat 5 waktu juga akan kacau karena sebab game. Kalau sudah asik itu kemudian ada panggilan adzan, waktu sholat tiba, biasanya akan menunda-nunda. Nanti sebentar lagi. Ini belum kalau game biasanya apa sih? Belum finish ya atau belum tamat dan seterusnya. Ditunda, ini nanggung sebentar lagi. Ini banyak yang seperti itu. Ya. Maka ini dijaga. Kemudian yang bisa menjadikan ilmu mereka lemah dan juga semangat dalam belajarnya juga lemah, yang berikutnya adalah pergaulan. Ya, pergaulan. Mereka di sini alhamdulillah teman-temannya semuanya penghafal Al-Qur'an. Semuanya ya pembelajar ilmu agama. Insya Allah orangnya baik.
Ya, semuanya baik. Kalaupun di tempat ini ada santri yang mungkin melakukan satu penyimpangan, ya, itu akan ditegur oleh ma'had. Jadi intinya ketika mereka berbuat salah di tempat ini, insya Allah diingatkan. Ya, insya Allah semuanya terkontrol. Nah, ketika sampai di rumah, jangan diberikan kebebasan anak bermain dengan orang-orang yang atau teman-temannya yang mungkin bukan termasuk dari penghafal Al-Quran, ya, atau orang-orang yang biasa hidup bebas, ya, biasa bergaul bebas, biasa bergaul dengan lawan jenis, ya, dengan bebas. Kemudian terbiasa main game di warnet, ya. Nah, ini jangan dibiarkan terlalu dekat dengan mereka. Orang tua harus menegur ketika anak itu liburan mainnya kemana ini? Oh, temennya si A misalnya. Nah, si A ini ternyata suka main game. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan diberikan kebebasan bermain bersama mereka. Bermain boleh sebentar, ya, dan kalau bisa anak yang dari pesantren itu memberikan warna kepada mereka. Jadi jangan terbawa, tetapi kita bisa membawa mereka untuk mempengaruhi dalam perkara yang baik. Nah, itu. Karena yang namanya teman itu, Masya Allah ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya Nabi SAW sampai menyuruh kita untuk memperhatikan siapa teman dekat kita. Ya, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Ya, seorang itu agamanya sesuai dengan teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan teman dekat. Nah, ini penting. Kalau anak kita di pesantren pas liburan, ini liburannya cukup lama ya, sampai tanggal 17, ya, sampai tanggal 17, lumayan itu, cukup lama. Ini sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh pemerintah ya, insya Allah semuanya sama. Nah, ketika di rumah kemudian bergaul dengan teman yang sudah candu main game, kemungkinan anak itu nanti juga akan tertular. Ya. Kemudian ketika bergaul dengan temannya yang sudah berani ngerokok misalnya, kemungkinan akan tertular. Ya. Kemudian bergaul dengan temannya yang memiliki teman dekat lawan jenis, kemungkinan juga bisa tertular. Ya, ini sangat penting sekali. Makanya Nabi memberikan apa? Rambu-rambu. Hendaklah salah seorang dari kalian itu melihat siapa teman dekatnya. Karena agama kita itu sangat berpengaruh, sama bisa terpengaruh dengan teman dekat kita. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, yang ketiga, selama liburan nanti manfaatkanlah waktu bersama dengan anak-anak. Ya, selama ini mereka belajar di pondok pesantren itu jauh dari orang tua. Ya, ada yang di pondok itu mungkin anak itu sering nangis, kangen sama orang tuanya gitu kan. Ada nggak Ustaz? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Kalau pertama ada ya, nah, awal-awal ada. Karena sudah terbiasa kemudian mungkin, nah, cuman tetap yang namanya anak itu, apalagi di usia remaja begini, masih butuh apa? Orang tuanya, kasih sayang orang tuanya, ya, kemudian bersengkrama dengan orang tuanya. Nah, selama ini mereka kan jarang pulang, kan begitu. Ketika nanti sampai di rumah, jangan sampai orang tua itu sibuk sendiri dengan urusannya hingga anak itu pokoknya dibiarkan, ya, tidak ditemani. Nah, jadi orang tua selama liburan nanti kalau bisa mengurangi kesibukannya. Ini luangkan waktu duduk bersama anak-anak, ya, dengarkan cerita mereka di pondok itu bagaimana, kan begitu kan. Ya, teman saya begini Bi misalnya. Nah, kemudian semuanya didengarkanlah cerita mereka. Kemudian kalau misalnya anak juga meminta orang tuanya untuk menyimak hafalannya, ya, misalnya anak pengen menunjukkan orang tua ini saya sudah hafal ini loh Bi misalnya. Nah, pengen orang tuanya menyimak, maka kita harus meluangkan waktu. Ya, kesibukan yang lain nanti dulu. Ini hanya sebentar liburannya. Ya. Kemudian disimak.
bacaan anak itu. Atau kalau misalnya anak itu tidak tidak minta ke orang tuanya untuk menyimak hafalannya, maka orang tua mungkin menawarkan, ya nak, hafalanmu sampai mana? Coba di sini Abi dengarkan misalnya. Nah seperti itu bisa menambah semangatnya anak untuk terus menghafal dan belajar. Itu. Jadi jangan sampai nanti di rumah kemudian dibiarkan, di sini sudah lama nggak ketemu dengan orang tuanya, pas di rumah juga ditinggal-tinggal. Nah ini kasihan. Nah itu ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini titipan dari bendahara yayasan. Ya, titipan dari bendahara yayasan. Jadi untuk wali santri, ya, wali santri terkait masalah administrasi, yakni pembayaran, itu dimohon untuk membayarnya sesuai dengan kesepakatan yang dulu pernah ditandatangani di atas materai, gitu kan? Atau paling tidak selambatnya itu pada tanggal 10 setiap bulannya, itu. Jadi ketika memang ada keluangan rizki, ya itu jangan sampai menunda-nundanya, gitu. Karena dari pihak Ma'had itu, di sini kan kita untuk santri, ya, yang beasiswa itu kan ya, untuk yang yatim dan seterusnya itu ada sekitar 35% ya Ustaz ya, sekitar itu. Jadi untuk biaya makan dan seterusnya, kemudian untuk yang lainnya, ini terkadang dari bendahara itu mungkin agak sulit ya mencari. Kalau misalnya dari wali santri itu ada yang telat bayar, ya mungkin tidak hanya 1-2 orang. Ya kalau banyak, ini bendahara ini kelimpungan gitu. Ya, kelimpungan untuk menutup itu. Ya, belum lagi kita akan mencari donatur atau orang tua asuh, ya, untuk yang beasiswa ini. Ini juga sulit, ya. Jadi di sini kami mohon kerjasamanya dengan baik, ya, dengan para wali santri terkait masalah administrasi ini. Dan ini insya Allah ada beberapa poin, ya cukup banyak. Insya Allah nanti di share di grup masing-masing ya. Kalau disampaikan di sini nanti khawatir terlalu panjang. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian membaca sendiri apa yang sudah ditulis oleh pihak Ma'had. Itu. Kemudian yang terakhir, tentu kami ya selaku pengurus dan juga para pengajar itu bukan manusia yang sempurna, ya pasti ada beberapa kekurangan, ya, dan mungkin itu banyak, dan tentunya kami tidak hanya diam saja. Jadi maksudnya kami selalu ada evaluasi ya mengenai pembelajaran ini apakah baik atau tidak, ada yang kurang atau tidak, ya seperti itu. Kita berusaha untuk menjadi terus selalu baik, ya, memberikan kepada putra-putra Bapak itu menyuguhkan sesuatu yang terus baik. Itu usaha kami gitu. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian itu melihat ya ada sesuatu yang mungkin kurang, ya, atau ada masukan, nanti silahkan disampaikan. Ya, jadi perkara, ya ini saran atau kritik yang sifatnya membangun, nanti silahkan disampaikan. Nanti insya Allah kami akan ya bicarakan atau dimusyawarahkan terkait masukan tersebut. Kalau memang itu mendukung dan juga baik untuk diterapkan, insya Allah diterima. Nah seperti itu. Ya jadi kami mohon saran dan juga kritikan dari Bapak Ibu sekalian terkait proses pembelajaran atau yang lainnya ya tentang Ma'had yang kita cintai ini. Kemudian untuk yang terakhir ya untuk para santri ya, ini kedengaran tidak ini? Ada speakernya ya Ustaz ya? Ya. Untuk para santri yang ada di asrama, ilmu yang sudah dipelajari di Ma'had ini ketika sampai di rumah diamalkan. Ya, ketika sampai di rumah diamalkan.
Jadi bukan hanya ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan atau wawasan saja tanpa amal, tidak. Yang namanya ilmu itu adalah diamalkan. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi. Orang yang memiliki ilmu itu masih dikatakan sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh, sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, kana aliman, maka dia bisa disebut sebagai orang alim. Nah itu, ini untuk para santri, ya. Dan juga yang sering kita nasihatkan ya untuk para santri itu adalah berkhidmah untuk kedua orang tuanya, berbuat bakti kepada mereka. Ya, jadi sampai di rumah nanti tunjukkan apa yang sudah antum pelajari di sini, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, terutama kepada orang tua. Ya, berkhidmah kepada orang tua. Yaitu nanti orang tua juga mengingatkan ya, ketika anak itu mungkin lalai dari apa yang sudah diajarkan, ya diingatkan. Nah, di pondok diajari apa dulu? Kan itu kan? Atau kemarin diajarin apa? Sama orang tua tidak boleh berkata kasar, ya tidak boleh apa lagi? Ya harus menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua selama tidak bermaksiat kepada Allah dan seterusnya. Ya, jadi mohon kerjasamanya nanti untuk orang tua agar selalu mengingatkan anaknya untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Itu. Ketika kami di sini mengingatkan ya para santri itu agar berbakti kepada orang tuanya, ya maka nanti untuk orang tua juga mengingatkan putra-putranya ketika mau kembali ke ma'had misalnya, diberikan pesan ya agar mereka berbuat baik kepada para guru. Nah itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita bisa istiqomah ya, terus mendidik dan mendorong anak-anak kita untuk menjadi soleh ya, menjadi manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat untuk Islam dan juga kaum muslimin. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.